Halo subscriber sekalian, udah lama banget ya saya nggak buat video lagi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membuat video masih tentang DNA, masih tentang software Mega, tapi melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya memberitahukan cara tentang melakukan alignment dengan software Mega. Nah, sekarang adalah lanjutan dari proses alignment itu sendiri. Biasanya, data hasil proses alignment itu dilakukan analisis data lanjutan untuk membuat pohon filogenetik. Jadi apa sih pengertian dari pohon filogenetik itu sendiri? Pohon filogenetik itu adalah suatu metode agar kita dapat mengetahui kekerabatan hubungan antara satu spesies dengan spesies lainnya berdasarkan dari kesamaan urutan nukleotida. Nah, bagi yang belum tahu cara melakukan alignment-nya, bisa ditonton video saya yang sebelumnya ya. Jadi sekarang kita langsung saja mulai untuk prosedur atau tata cara pembuatan pohon filogenetik dengan menggunakan software Mega. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu software Mega, kemudian kita buka data kita dengan cara file, open, kita buka data hasil dari alignment ya yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita buka alignment dan open, kita klik align. Kemudian pada software Mega ini tidak bisa langsung di-input datanya dalam bentuk data FASTA. Jadi pilihannya adalah kita bisa mengubah dulu data kita dalam bentuk Mega dengan cara klik data, kemudian export, klik Mega, lalu kita save, atau kita bisa dengan cara klik data, lalu klik phylogenetic analysis. Karena ini merupakan data sekuen DNA, jadi kita klik no. Kemudian kita close. Lalu tahapan selanjutnya adalah kita klik menu filogenetik. Nah, di software Mega ini juga banyak metode atau algoritma yang bisa kita gunakan untuk rekonstruksi pohon filogenetik. Jadi ini nanti tergantung kebutuhan masing-masing. Di sini udah lengkap, kita bisa membuat pohon dengan menggunakan maksimum likelihood atau bisa menggunakan metode neighbor joining. Kemudian juga bisa menggunakan minimum evolution tree atau UPGMA dan maksimum parsimony. Jadi di software Mega ini udah cukup lengkap algoritmanya, metodenya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman maunya pohonnya dibentuk dengan metode apa. Nah, di sini saya akan menggunakan neighbor joining. Jadi kita klik neighbor joining dan klik yes. Ini menandakan bahwa data kita tadi sudah terdetek sama Meganya yang kita simpan dalam bentuk philo analysis method. Jadi datanya udah dalam bentuk Mega. Dan klik yes. Nah, berikutnya ini ada beberapa settingan. Biasanya saya menggunakan settingan default saja. Yang dirubah itu adalah nomor bootstrap replication-nya. Biasanya diganti dengan 1000 atau maksimal biasa saya pakai sampai 10.000. Nah, kemudian di sini juga bisa kita ganti model atau metodenya. Model yang disediakan di Mega itu sudah cukup banyak. Kita bisa menggunakan distance saja atau menggunakan Jack Cantor, kemudian Kimura 2. Nah, di sini bisa teman-teman sesuaikan juga sama metode mana yang paling baik untuk data teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Kimura 2 parameter model. Lalu ininya dibiarkan saja default. Nah, bagian gap atau missing data treatment ini biasanya kalau data kita terdapat banyak gap, itu saya pilihnya partial deletion. Yang ininya site coverage cutoff-nya saya biarkan 95%. Tapi kalau datanya nggak banyak gap, itu biasanya saya menggunakan complete deletion. Gitu.
Jadi udah selesai, semua di set, kemudian kita bisa klik OK. Prosesnya sedang berlangsung, 10.000 bootstrap. Selesai, ini adalah data hasil rekonstruksi filogenetik kita. Ini kita bisa mengatur atau di sini kita mendapatkan dua versi, yaitu versi dari original tree dan pohon hasil dari bootstrap. Nah, di sini kita bisa atur bentuk pohon yang kita mau. Di sini bentuknya itu adalah cladogram seperti ini. Tapi kalau kita mau ganti bentukannya, kita bisa klik view, kemudian pilih tree atau branch style-nya. Kita bisa pilih bentukannya yang mau kita pilih. Di sini kita juga bisa membuat pohon dalam bentuk circle. Ini bulat seperti ini. Atau misalnya teman-teman hanya ingin mencantumkan nilai bootstrap yang tinggi saja. Jadi kita bisa pasang di sini, klik yang ini, lalu kita pilih tree cut off-nya 50%. Klik OK. Nah, ini apakah cabangnya berubah? Nah, itu kemungkinan nilai bootstrap-nya di bawah 50%. Kemudian bagian cabang ini juga bisa kita rubah stylenya. Kita klik branch, lalu kita ganti line-nya dengan yang lebih tebal misalnya, lalu kita klik OK. Terus ini juga karena ini nama spesies, biasanya harus ditulis dengan huruf miring. Ini kita bisa setting dengan cara klik ini, lalu kita klik label, kemudian fontnya kita pilih, kita ganti dengan italic. Nomor fontnya juga bisa diganti, atau jenis fontnya di sini juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan dan teman-teman suka fontnya yang mana. Kita ganti size-nya 14 misalnya, terus fontnya kita ganti sama Times New Roman. Oke, udah berubah. Nanti kalau udah selesai, kita bisa save pohonnya dengan cara klik file, kemudian bisa di save current session, atau kita bisa save pohon ini dalam bentuk JPEG. Karena kalau kita mau pohonnya dimasukkan untuk artikel publikasi, nah kita bisa simpan dalam bentuk foto. Biasanya kalau publikasi itu kalau nggak mintanya format dalam bentuk PNG atau enggak JPEG. Jadi kita bisa pilih di sini. Kita bisa klik image, kemudian kita bisa pilih save as-nya mau dalam bentuk apa. PNG atau BMP, PDF, TFI, TIFF, terserah teman-teman mau pilihnya yang mana. Kalau mau dalam bentuk foto, biasanya di save-nya dalam bentuk PNG. Kemudian di sininya ditulis test, dan kita pilih di folder mana yang mau kita save. Kita akan taruh di desktop, dan di sini kita kasih nama file kembali, yes. Lalu kita bisa klik save, kemudian oke, ini udah tersave. Kita cek ke desktop. Nah, ini adalah pohon hasil kita tadi. Oke, ini adalah hasil yang kita buat. Oke, sekian video untuk tutorial kali ini. Dari saya, terima kasih.